pergi ke Solo. Kolek soak gitu loh. Asik. Bro Diakon! Sekali lagi semangat ya Bro Diakon! Terima kasih. Diakon seperti ini di paroki pasti sebentar lagi Gerejanya ambruk kok. ya, sebentar lagi akan terjadi kiamat sebenarnya. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, salam jumpa. Saya Romo Eko, terima kasih banyak. Saya lahir dan besar di kota ini, di kota Bandung, sehingga fasih berbahasa Sunda. Saya tugas 25 tahun di rumah retret ini. Saya sebelum ditahbiskan imam, saya di sini. Tahun 96 saya ditahbiskan imam. Lalu full 6 tahun yang lalu saya ambil spiritualitas di Roma. Lalu setelah itu 2 tahun saya tugas di Tebing Tinggi, 3 tahun di Helena, dan Agustus akan kembali lagi ke sini. Jadi di rumah saya Anda sudah melihat rumah masa depan saya. Sudah nyadran belum? Ini adalah rohnya. Baik, terima kasih. Saya diminta oleh panitia untuk memberi retret, rekoleksi. Saya kalau yang meminta laki-laki tuh enak. Jadi kalau laki-laki itu meminta, Romo kalau tanggal ini, maaf saya nggak bisa. Oh ya. Kalau yang ini, saya juga nggak bisa. Ya. Oh ya sudah Romo, nanti saja kalau begitu ya. Jika Tuhan menghendaki, ya oke. Lah Prodiakon Blok B ini yang minta emak-emak. Saya tidak mau menyebutkan namanya siapa, yang berjaket biru ada di duduk di sana. Dia menyebutkan tanggal ini saya tidak bisa, tanggal ini tidak bisa. Dan apa kata mama itu? Romo bisanya kapan? Yesus pun kalah sama Bunda Maria. Walaupun Yesus berkata waktunya belum tiba, lalu Maria berkata, Yesus, gua masukin lagi ke dalam. Bayar Yesusnya langsung datang. Baik, saya diminta berbicara tentang spiritualitas pelayanan. Siapa yang tadi saya awal foto dengan seorang ibu yang sangat senior sekali dalam pelayanan? Mana ya? Iya, Ibu Rini dengan yang satu lagi Ibu Justin. Ibu iya itu ya? Ibu siapa? Ibu Agnes.
Saya tanya, Bu jadi prodiakon sejak kapan? Dan ibu itu berkata sejak gadis, Romo. Baru tahu bahwa usia itu tuh seusia Sarah dan Abraham. Jadi saya waktu harus memberi rekoleksi ibu yang sudah matang dalam rohani, langsung saya ke kamar ngomong-ngomong yuk. Maka ibu mohon maaf kalau rekoleksi ini tidak berkenan, Bu. Siapa yang tidak pernah hidup dalam pelayanan? Tidak ada. Sejak dalam keluarga pun orang ada dalam pelayanan. Bahkan saya masih ingat, pelayanan tidak pernah boleh mengalir dari sebuah kebrengsekan keluarga. No, no, no. Jika keluargamu tidak beres, tinggalkan pelayanan. Karena jangan jadi pelayan batu sandungan. Ayah saya prodiakon, lektor, anggota kur, tata tertib. Kalau Senin legioner, Senin itu pasti latihan lektor, Selasa latihan kur, Rebo rapat legio, Kamis Jumat kirim komuni pada orang sakit, Sabtu misa sore, Minggu 4 kali misa. Sampai adik saya yang ngomong kepada bapak-bapak, buat tenda saja di gereja. Dan adik saya itu ngomong, bapak itu punya waktu banyak pelayanan tapi tidak punya waktu untuk kita. Menyedihkan. Dan akhirnya bapak mengundurkan diri dari beberapa pelayanan. That's good father. Dan maaf ya, 25 tahun saya tugas di rumah retret, 90% yang retret kesini itu anak-anak. Dan maaf, anak-anak yang bermasalah, banyak sekali anak aktivis gereja. Aktivis gereja. Mereka mengatakan, Romo, papa mama punya waktu untuk pelayanan, tetapi untuk keluarga nggak ada waktu. Begitu menyedihkannya kemarin seorang bapak dan ibu aktif di gereja, maaf DPH, sampai menangis-nangis karena anaknya pindah agama. Pindah agama bukan pindah gereja loh. Pindah agama. Alasannya cuma satu. Apa? Papa mama. Saya tidak mau sama dengan papa mama. Alasannya cuma satu. Tanda pemberontakan. Maka sewaktu saya tahbisan imam, saya teringat saya didampingi oleh Romo Yesuit. Lalu Romo itu berkata, Romo muda, tolong ya, jangan sampai pelayanan itu seperti kita itu seperti secangkir gelas. Lalu Romo sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Lalu Romo pelayanan, nah cangkir gelas itu kan ditumpahkan. Lama-lama Romo, cangkir ini akan mengalami apa? Kekosongan. Lah kalau kekosongan yang ada dalam hati Romo nanti akan dimasuki oleh gadis-gadis. Kalau ibu prodiakon yang seusia Sarah, aman. Ini nyenggol saya berkali-kali, tidak nyetrum. Makan berat. Lalu saya bertanya kepada Romo itu, lalu bagaimana saya pelayanannya? Biarkan gelas itu penuh terus, Romo. Dan akhirnya nanti tumpah. Dan tumpahan itulah menjadi tumpahan yang penuh berkat untuk orang lain. Dan Romo tidak pernah kekurangan. Dan sungguh saya menemukan imam-imam yang muda. Akhirnya apa? Katut. Karena apa? Karena lupa bahwa panggilan itu butuh dua hal, intimacy
dan relasi dan intimasi. Di dalam pasangan hidup, relasi dan intimasinya dengan siapa? Ya, dengan pasangan yang asli. Garis bawah asli. Karena Pak ini waktu ditanya relasi dan intimasi dengan siapa? Lihat dia. Relasi dan intimasi dengan pasangan, imam rohaniwan, relasi dan intimasi dengan Allah, maka pada saat dia habis relasinya, maka tidak ada sumber kekuatannya. Nah, saya akan membicarakan sedikit tentang spiritualitas itu. Kita dipanggil, kita dipilih, kita diutus, dan jangan lupa kita dilengkapi. Hari ini bacaannya bagus banget. Anda sudah bisa? Belum, orang udah berangkat jam 6 kok. Hari ini bacaannya tentang Musa bertemu dengan semak duri, diutus oleh Allah. Dan ingat, Musa itu bukan karena jago, bukan. Orang ngomongnya juga gantap kok. Waktu bilang tutup dari mana? Saya dari mana? Lalu Tuhan berkata, gue kasih Harun. Pikirkan bangsa Israel besar menghadapi raja Firaun. Musa ngomong aja nggak jelas gimana bisa mimpin bangsa Israel. Jadi apa yang saya mau katakan nanti, bahwa dalam panggilan, maaf, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Yang ada adalah apa? Mau dan Tuhan melengkapi. Nah, mari kita lihat sekarang. Nabi Yeremia pun punya hal yang sama. Banyak kok utusan-utusan Allah itu yang selalu diawali dari ketidakmampuan. Dan saya sukanya justru orang-orang yang tidak mampu inilah yang dipakai Tuhan. Saya satu angkatan, ada teman saya, aduh suci sekali, rajin sekali berdoa. Lah kok nggak jadi romo? Saya siapa yang ngomong tadi, Bu? Yang tidak tahu bahwa gua memang males. Saya males, saya ngawur, saya ngaco, saya pernah jatuh cinta, saya pernah pacaran. Yang jadi romo itu boleh normal. Justru kalau nggak pacaran nggak boleh jadi romo. Harus pernah punya pengalaman jatuh cinta. Jangan setelah romo jatuh cinta. Coy. Jadi lihat, Yeremia dikatakan sebelum oleh Allah Yahweh, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah telah mengenal engkau. Menarik bahwa panggilan itu diawali oleh inisiatif Tuhan. Tuhan tuh tahu ketidakmampuan engkau. Ya. Tetapi Tuhan tahu bahwa ada panggilan batin dalam dirimu yang tidak tenang kalau tidak diikutin. Kok nggak nyaman ya, kok nggak enak ya, seperti gerogotan yang membuat kita selalu bisa. Itu panggilan. Nah, kalau demikian kita harus sadar bahwa dalam panggilan pun ada hal-hal yang menjadi kita sulit berlangkah. Tidak semua yang terpanggil punya motivasi sama. Maka tidak aneh. Bapak Ibu tidak perlu dipotret, nanti saya kasih bahannya. Dipotret malah konslet. Jadi tidak semua punya motivasi. Benar, tidak. Ada yang wah sudahlah, maunya cuma kalau Ekaristi high season atau pasca dan kalau ada
Saya mau. Anda mau menunjuk siapa? Sakurunge gereja Blok B ono wis prodiakon. Yang lain ngomong, opaku prodiakon. Yang lain gak mau ngelurun, gak mau kalah. Opaku bapak uskup. Mohon maaf. Saya kalau ngomong ceplas-ceplos, apa adanya. Saya memang full bertugas, saya suka di rumah retret dan saya disuruh ke paroki supaya taste aroma liturgi. Dan benar, masuk paroki 2 paroki saya ngelihat senior, aduh susah banget berubah. Kalau dikatakan Romo, dulu saya berkata, hei kampret, kata saya. Murid ini maju, orang mundur. Ini yang membuat gereja berat maju. Kenapa? Dulu. Ada satu masanya di mana Komuni Kudus juga delivery service. Iya betul. Waktu kita pandemi bisa terjadi. Ada masanya ekaristi secara virtual. Ada masanya yang tidak mungkin terjadi. Dulu. Karena apa? Gereja itu melihat siapa? Siapa yang dilayani. Yang penting yang dilayani ininya. Jadi saya selalu berkata, apa sih pelayanan? Kamu harus bisa menghadirkan Kristus untuk dia. Itu aja. Supaya orang ini merasakan bahwa dia dipedulikan oleh Kristus. Bahwa dia dipedulikan oleh Allah. Maka ada beberapa prodiakon. Dan juga kadang-kadang saya kalau kunjungan ke orang sakit, ada beberapa yang lihat kita kunjungan. Lalu beberapa itu memanggil kita, boleh nggak? Saya bukan Katolik, boleh nggak didoakan? Mengapa tidak? Artinya apa? Mereka butuh sekali kehadiran, butuh sekali orang didoakan. Jadi di sini akhirnya apa? Orang tuh maaf, bukan butuh kehadiran Anda, butuh doa Anda. Walaupun kadang diucapkan tanpa iman. Bola ini ra gede-gede oh. Nah, di dalam pelayanan kita punya goal. Apa goal pelayanan? Ya, menghadirkan Allah untuk orang itu. Jadi tujuan pelayanan adalah apa? Supaya orang ini merasakan saya diperhatikan Tuhan. Maka saya itu membawa Kristus. Orang membawa diri sendiri. Maka pada saat saya harus memberikan renungan, aku ngomong apa ya? Loh, terbukalah pada Kristus, baca. Kemarin kalau ini di sini ada ibu-ibu yang ikut IED menyaksikan, saya di IED saya satu kamar dengan Romo Yosef, tapi tidak satu ranjang. Sampai dibatasi saudara-saudara. Lalu waktu kita sharing berdua, saya melihat dia mengatakan apa? Tugas kita itu membawa Kristus kepada orang lain. Membawa Kristus pada orang lain. Supaya orang lain itu merasakan bahwa saya dipedulikan. Saya itu tidak dibiarkan sendirian.
Saya kalau wawancara dengan calon katekumen, waktu ditanya, kenapa kau tertarik menjadi Katolik? Saya lihat orang Katolik kok rukun ya. Mereka memperhatikan. Lihat. Dan tidak ada yang menjadi Katolik itu karena saya mendengarkan khotbah Romo. Hanya karena apa? Melihat mereka kok rukun, mereka kok melayani, mereka kok perhatian. Itu. Nah, itu goal kita. Maka goal ini harus sama-sama kita raih. Dan menariknya apa? Bahwa dalam goal ini kita pasti tahu ada usaha, ada kesulitan. But you are not alone. Kita punya partner. Kerjasama. Saya di tim retreat ini dulu sukanya apa? Pasturnya ada 4-5 orang. Sekarang kan saya baru masuk lagi. Sekarang ada cuma 4 sekarang, sedikit sekali pasturnya. Karena kita misinya makin meluas. Waktu saat itu saya tim retreat, ada satu pastor muda. Dia nggak bisa banget kalau memberi sesi. Dia kalau memberi sesi dia bilang, anak-anak, Yesus sudah lahir. Lahirnya di Bethlehem. Jauh dari sini. Kasiannya. Anak-anak tidak tertarik. Tetapi kalau dia memberi renungan doa malam, anak-anak nangis kejep-kejep. Hebat dia karismanya. Gitu. Saya memberi sesi bisa hidup. Tapi kalau saya memberi renungan doa, anak-anak tidak ada yang nangis, malah saya yang nangis. Sampai anak-anak datang, Romo yang kuat ya, tidak apa-apa Romo, Tuhan menyertai Romo. Terus saya ngomong, saya ngetret di sopo. Jadi lihat, ini karisma. Ini karisma, ini apa? Talent. Ini anugerah dari Tuhan. Maka setiap saat sudah, saya nggak bisa. Oke, gue ini. Karena lu yang maju. Bagian membuat mereka nangis, kamu. Dia itu baru, anak-anak, mari kita ingat. Wah. Itu perlunya partner. Maka jangan sampai partner itu menjadi ancaman. Nggak perlu. Kan ada orang-orang enak, saya kalau ibadat dipimpin oleh prodiakon ini enak loh, langsung iyalah kalau pimpin gua nggak enak. Tenang aja kali, jangan baperan. Jadi kita itu punya apa? Punya talentanya masing-masing. Kita punya karunianya masing-masing. Tidak perlu semua karunia ingin ada di dalam diri Anda. Di saat semua karunia ada di dalam diri Anda tidak akan membutuhkan Tuhan lagi. Karena Anda sudah bisa segala-galanya. Justru Tuhan membuat Anda lemah. Seperti bahasa Paulus, supaya apa yang terjadi itu semua karena kemuliaan dan kasih Allah. Maka saya 25 tahun memberi retret di sini. Apakah setelah retret anak-anak bertobat? Beberapa kali setelah retret saya melihat anak-anak berkelahi. Apakah 100 lebih prodiakon ini setelah rekoleksi bertobat? Prodiakon semacam ini mau yang aslinya Bapak Paus juga nggak akan. Roh semacam ini berat coy. Tapi saudaraku, kita tidak pernah bisa menuai apa yang kita tabur. Kita tidak tahu, tugas kita hanya menabur kok. Menabur. Ada yang berbuah baik kan tergantung tanahnya.
Saya berkali-kali kalau kemana-mana, kemarin ke Palembang, Manado, Makassar, lalu saya ke Lampung, lalu ke Sorong, ibu-ibu selalu ngomong, Romo terima kasih, Romo terima kasih. Kalau saya nggak bisa tidur, saya setel videonya Romo, sampai saya tidur Romo. Oh ya syukur Tuhan. Kalau semua khotbah saya membuat mereka tertidur, lalu sampai seorang anak itu ngelihat video saya, yang dia ingat itu satu waktu ketemu saya, oh ini Romo yang bodoh itu ya. Terima kasih Romo, saya juga bodoh. Oh bagus. Lalu kamu jadi apa? Ya jadi Romo. Jadi saya sih dulu merasa terancam kalau ada wah Romo ini pintar. No, kita punya karismanya masing-masing. Dulu di sini ada satu pastor yang saya pernah ceritain, karismanya hebat mendoa. Jadi kita kalau udah doa resti, dia tuh pak ceprut, edan gitu sih. Saya begini di ruangan menang. Wah sama speaker dia. Salah doanya. Dan karunia dia. Jadi dia punya karunia hebat banget. Sampai akhirnya berbondong-bondong beberapa ibu-ibu minta didoakan. Kalau saya setiap mendoakan orang meninggal, saya sakramen peminyakan paling terkenal sih. Sampai sebulan yang lalu di Siloam seorang opa, anaknya manggil, Romo tolong datang, opa mau dioperasi cukup berat Romo. Mau apa? Sakramen minyak suci dan Romo tolong bawa viatikum. Oh oke, baiklah, saya datang. Saya tuh datang, opanya tuh sedang duduk gini, tersenyum melihat saya. Omanya ngelihat saya, langsung mau ngapain? Bener-bener seperti ancaman. Saya diminta untuk berbicara, siapa yang nyuruh? Anak ibu. Kamu kenapa sifat Romo sekarang? Mami karena papi itu. Tapi papinya, suaminya itu Romo terima kasih Romo, saya memang ingin didoakan, saya yang minta Romo, saya yang minta. Oke opa, saya doakan, saya beri perminyakan, saya beri viatikum, bahagia banget, damai banget. Lalu si oma ini kan telepon ke adik si opa ini, dia telepon, si opa udah sakramen. Dengan siapa? Romo Eko. Tinggal tunggu aja. Sampai ngomong kayak gitu. Dan betul 2 hari kemudian meninggal. Padahal sehat. Kemarin saya ke Malang ketemu oma itu lalu berkata, Romo. Bukan aku yang mencabut, aku hanya perantara. Jadi lihat, kita harus sadar kalau kita dipakai, ya dipakai. Tapi kalau Tuhan tidak mau memakai kita, ya sudah, monggo kerso. Bukan kita tidak berarti lagi gitu. Jangan ngambek pada Tuhan. Ya sudah Tuhan, kalau nggak mau pakailah. No. Karena Tuhan itu kalau sudah mau kerja, lihat, menyedihkan sekali. Kan suatu saat saya berkata, Tuhan tolonglah, saya juga ingin dong punya karisma mendoakan. Habis doa seperti itu, kesini bekas murid saya, Romo, oma sakit, bisa tolong mendoakan? Bisa, saya harus berdoa. Kan Tuhan itu kalau mau membuat mujizat kan dari yang dahsyat dulu toh. Saya datang, saya pikir di ruang biasa di ICU. Saya lihat waduh, ini semua. Alah, ini seberat. Ya, tetapi dalam nama Yesus toh. Lalu saya berdoa, nyanyi, tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, Oma dalam nama Yesus kata sembuh engkau. Saya belum ngomong kayak gitu, baru selesai sembuh engkau langsung
gitu. Sampai si murid saya bertanya, Romo kok kayak gini? Ya gua nggak tahu. Saudara-saudaraku, saya berangkat di jemput Mercy pulang Gojek. Dan tidak ada satupun yang mengucapkan terima kasih. Amplop pun tidak ada. Asli modal sendiri, saudara-saudara. Percis seperti jalangkung pergi nggak diundang, pulang pun tanpa pamitan gitu. Pulang saja. Lalu saya sampai rumah, saya berdoa, Tuhan tolonglah. Nanti lagi kalau manggil yang sopan. Saya pergi baru tip, ini saya berdoa. Apa yang mau saya katakan? Ya sudah, saya pekerjanya Tuhan kok. Saya partnernya Tuhan juga. Maka di dalam pelayanan saya harus selalu keluar apa? Faith itu iman yang harus kita punya. Iman. Walaupun doa saya tidak lancar, kata-kata saya tidak lancar, tapi berkat Allah tetap lancar. Kehadiran Allah tetap ada. Di saat apa? Di saat saya punya kesungguhan hati untuk mendoakan. Karena saya punya iman. Jadi kita beda dengan pegawai sosial. Kita adalah pekerjanya Tuhan. Kalau kita pekerjanya Tuhan, you must bring your faith. Nah, nanti saya perlihatkan. Pelayanan ini beban atau berkat? Nanti tolong ibu ingetin saya berapa menit lagi ya. Oke. 2 hari 2 malam nggak apa-apa. Saya dapat uploadnya gede kok. Jadi apakah pelayanan itu beban atau berkat? Mari kita lihat ini yang paling saya suka sekali dalam pembicaraan tentang pelayanan. Karena apa? Ini saat-saat Yesus terakhir bersama para muridnya. Anda masih ingat? Maka ingat Injilnya Yohanes 21, akhir banget. Dikatakan sesudah sarapan Yesus tanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan jawab Petrus apa? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus apa? Gembalakan domba-dombaku. Sampai berapa kali? 3 kali. Sebetulnya jawaban tanggapan Yesus kepada Petrus nyambung atau enggak? Nyambung atau tidak? Enggak nyambung kan? Kalau nyambungnya, Pak Edi, apakah engkau mencintai aku? Ya, mau aku mencintai. Lalu saya akan menjawab apa? Saya juga mencintai. Betul ya? Yesus ngomong apa? Gembalakan domba-domba. Enggak nyambung. Sama seperti Anda ngomong pada istri Anda, Ma, mencintai saya enggak? Cinta Pak, belanja jangan banyak-banyak. Saya yakin Anda digampar. Enggak nyambung. Kenapa? Karena Yesus mau mengatakan bahwa apa? Pelayanan adalah tanda cinta yang benar pada Allah. Pelayanan. Maka Ibu Teresa itu pernah membuat sebuah tulisan bagus. Dia mengatakan apa? The fruit of prayer is silence. The fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah kasih. Buah kasih adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah
kedamaian. Maka kalau mau damai, apa yang harus dilakukan? Pelayanan. Pelayanan. Jadi pelayanan itu adalah tanda cinta saya pada Tuhan. Tidak perlu dipaksakan, karena namanya cinta itu mengalir begitu saja. Seorang ibu capek, dia tidur, jam 2 tiba-tiba bayinya nangis. Apakah ibu itu akan berkata, "Nak, nanti ya, nunggu jam 6, mama bangun jam 6, podar tuh anak." Ibu walaupun merem-merem tetap akan melayani anaknya. Karena apa? Love, mencintai. Seorang ibu siang-siang lapar, belum makan, anaknya datang dari sekolah, "Mama, buatin aku super mie, aku belum makan, aku lapar." Apakah mama itu akan berkata, dengerin ya, mama juga belum makan. Dengerin. Minimal mama gua kayak gitu. Mama akan tetap, mau supri, oke, mama buatkan. Dan walaupun lapar, dia melihat anaknya makan dengan lahapnya, mama itu akan bahagia. Betul tidak? That is love. That is love. Mungkin mama sekarang akan berkata, "Mama temani Dede makan satu, mama jumbo." Jadi inilah, maka Ignatius pernah berkata, "Caritas Christi urget nos." Jadi cinta Kristus yang mendorong saya untuk melayani. Caritas Christi. Maka kalau prodiakon tidak punya caritas Kristi, Anda melayani dari embuh. Didemit pagi. Doa. Jadi selalu dasarnya adalah apa? Cinta pada Allah. Nah, oleh karena itu Yohanes pun pernah berkata, "Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi, melayani." Karena cinta itu hanya benar-benar menjadi cinta pada saat diwujudkan. Betul atau tidak? Betul. Saya dulu SMP jatuh cinta pada seorang perempuan, cantik banget. Lalu saya itu selalu natap dia. Dan pada suatu saat dia melihat saya, seneng nih. Dan dia seneng sama gue. Padahal dia cuma melirik doang. Saya senang sekali. Tapi saya tidak berani mengumpat datang pada dia, "I love you." Tidak berani. Saya takut ditolak. Waktu itu bego banget gue. Masih umbelan. Hijau. Dan banyak saudara-saudara. Kalau teman-teman berkata, "Kok itu jijik banyak, dimasukin lagi." Karena sayang sekali saudara-saudara. Dan kalau umbel itu udah penuh, saya langsung bisa. Jadi di sini keluar ujung-ujungnya. Kayak cendol. Jadi setiap memperhatikan seruput. Sampai teman-teman saya, anak-anak perempuan, "Gak mau dengan si Eko, bau, ada umbelnya." Kan kita bahasa Sunda, "Ayah lehoan." Halo, si Eko mah. Cinta tidak bisa terungkap karena saya nggak berani. Untungnya beberapa tahun yang lalu kita reunian, dan yang saya taksir ada. Tamu yang rumahku besar banget, hampir 2 pintu. Ya Tuhan. Sampai dia berkata, "Romo dulu sering melihat saya." Ya dulu. Sekarang tidak. Saya bersyukur Tuhan.
menjadi sama bahwa cinta pada Allah adalah apa? Layanilah, layanilah. Maka dalam perkawinan itu keren banget dalam perayaan apa? Prodiaman harus tahu ini deh. Kalau sakramen baptis, tanda kehadiran Allah lewat apa? Simbolnya? Hah? Air, merpati. Kui kawinan ramen. Sejak kapan baptis pakai merpati? Sebentar, blok ini kan Katoliknya Roma toh, bukan Katolik bebas kan? Kalau Ekaristi, kehadiran Allah lewat apa? Hostia dan darah Kristus. Kalau perkawinan, kehadiran Allahnya lewat apa? Berkisalah. Saya bukan mengatakan ini cincin, saya gatel. Anda langsung cincin. Kenapa? Kamu kan gini. Sakramen perkawinan tanda kehadiran sakramennya pada saat Anda mengucapkan janji. Dan Anda berhadapan-hadapan. Saya, Eko, memilih engkau, Ponium, menjadi istri saya. Di situ letaknya sakramen, bukan cincin. Lah, cincin juga tetap sah. Sakramen kenapa? Karena kehadiran Allah yang nyata dalam diri istri lewat suami. Pelayanan. Jadi saya kalau seminar kepada suami istri selalu mengatakan, para ibu kalau melayani suami jangan melihat wajahnya, karena Anda makin jengkel. Lihat di wajah suamimu ada wajah Kristus. Jadi Anda akhirnya melayani. Nah, maka dari itu pelayanan sebagai wujud pemuridan. Bagaimana mengenali bahwa dalam pelayanan ada tanggung jawab moral menjadi pelayan. Muncul tidak hanya dalam kesepakatan sosial, namun terutama muncul dari undangan Tuhan. Saudara-saudara, nggak tahu ya di Helena, prodiamon itu yang mengusulkan umat. Di blok B? Sama. Apa artinya? Berarti umat percaya pada Anda. Kita lihat positif saja ya. Negatifnya sih nggak ada yang lain. Tetapi positifnya adalah walaupun nggak ada yang mau, tetapi kalau tidak percaya nggak akan dipilih Anda. Memang nggak ada yang mau, tetapi Anda layak. Menurut umat, ini tanggung jawab sosial loh. Umat percaya pada Anda. Dan semua yang diangkat oleh imam diberikan kepada Bapak Uskup. Tidak ada yang pernah ditolak menurut saya. Bapak Uskup ACC karena tidak mengenal Anda. Para pastor cek, tanya jawab. Ya, kita bertanya, kita wawancara. Benar para imam, tim imamnya gitu ya. Tetapi apa? Itu semua diangkat oleh umat. Artinya apa? Secara kesepakatan sosial, Anda ini punya sesuatu kelebihan yang diakui oleh umat. Dan ini pun adalah tanda undangan Tuhan. Yang kedua, pelayanan tersebut merupakan jawaban. Ingat, kalau Allah memanggil, Allah butuh sebuah tanggapan, jawaban. Ya Tuhan, inilah aku. Untuk aktivis gereja ada dosa sakrilegi. Tahu dosa sakrilegi? Dosa sakrilegi adalah apa? Merendahkan hal-hal yang suci.
Jadi umat jangan sampai nggak mau dengan prodiakon itu. Lihat kalau nggak bagi komuninya tubuh Kristus. Kadang-kadang tubuh Kristus susah diambil toh. Ada juga yang prodiakon ngambil kopi, langsung satu-satu. Ayo ngedung duit. Tidak bisa. Tindakan kita pun tidak bisa kalau sudah pakai jubah langsung jalannya. Anak Tuhan. Sombong banget gitu. Udahlah, kalau kita udah mimpin ibadat sudah lurus. Tidak perlu cengengesan ibu di sini tau. Ini bapak. Ini bukan bersosialisasi coy. Ini ibadah. Bagaimana dalam ibadah pun kita mengatur semuanya dengan baik sebelumnya. Altarnya, lilinnya, salibnya, buku bacaannya kita atur. Kita betul-betul mempersiapkan. Bagaimana bisa umat ketemu Tuhan kalau kitanya serampangan? Kita harus bertindak secara liturgis di dalam tata ibadat yang kita berikan. Jadi di sini pentingnya seorang prodiakon sebelum melakukan sesuatu, hening dahulu. Aku harus sadar Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Tuhan, urapi aku. Maka seorang imam sebelum dia membaca Injil, imam akan membungkuk dan dia akan membacakan doa sekreta. Dalam doa sekreta itu doa yang diucapkan secara dalam keheningan. Dia berkata, Tuhan, urapilah pikiran, bibir dan hatiku, agar aku layak dan pantas mewartakan firman. Anda pun boleh memakai doa itu, boleh, silakan. Untuk apa? Saya sadar, I am the presence of God. Saya harus menghadirkan Tuhan, tidak sembarangan. Nah, saudaraku, ya, bahwa seringkali kita menghadapi umat-umat yang sontoloy. Artinya apa? Ke gereja nggak pernah. Pada saat ada masalah baru cari gereja. Nyebelin orang-orang seperti ini. Kalau perlu saya racun orang-orang. Tapi mereka kan domba-domba yang sesat yang harus dipukulkan. Jadi kalau suruh terlibat nggak bisa, pertemuan lingkungan nggak bisa. Kalau mau perkawinan baru muncul, meninggal baru. Kok gereja tidak melayani? Banyak yang protes itu biasanya kuncung-kuncung ini. Yang nggak pernah aktif tapi banyak tuntutan. Karena di gereja Katolik itu banyak komentator, saudara-saudara. Pinter. Semua dikomentari. Coba suruh dia yang bikin, pasti nggak bisa apa-apa. Nah, lihat, pada saat itu kita harus sadar bahwa umat Allah ada yang apa? Ini diri dia punya kegiatan, dia punya hobi, dia punya keluarga, dia punya pekerjaan. Ini adalah kegiatan-kegiatan dia. Dan bisa terjadi Tuhan Allah tidak pernah diperhitungkan. Ada. Apalagi anak muda sekarang. Anak muda sekarang itu agnostik. Yang penting kalau mau baik, nggak perlu harus ke gereja, nggak perlu harus beribadat. Toh orang yang ke gereja itu belum tentu baik kok. Jadi mereka berpikirnya adalah apa sih, untuk apa ini Tuhan yang dibutuhkan. Tipe kedua adalah orang-orang yang melihat bahwa saya punya kegiatan, bekerja, keluarga, hobi, teman-teman saya, dan juga ke gereja pun kegiatan. Makanya kalau orang datang ke gereja sebagai kegiatan, lihat aja wajah orang-orang yang kalau ke gereja bagaimana. Mau kemana lu? Ke gereja. Dan kalau sudah duduk ke gereja, apa yang selalu dia lihat? Jam. Kok nggak rampung-rampung? Kok nggak selesai-selesai?
Dan dia juga kalau lihat tank, aduh promonya yang ini pasti lama khotbahnya. Karena apa? Dia melihat ini sebagai kegiatan, sesuatu yang membuat saya harus berkorban melakukannya. Namanya kegiatan kok. Maka banyak orang yang berkata, Romo paling enak itu ke gereja di Surabaya. Ada yang di mall. Habis ke gereja bisa langsung jalan-jalan. Itu adalah tipenya dari gereja Filipina. Di Filipina semua mall kalau mau banyak orang yang datang, buat kapel, buat gereja. Di mall itu bisa 3 kali ke gereja. Dan para pastor, mohon maaf ini berbuka saja, senang bisa di mall. Stipendiumnya 500 peso sekali misa. Pada saat itu equal dengan 5 juta. Ya iyalah. Di sini kalau pemberkatan rumah 500.000 cukup gitu. Kalau 5 juta gini kok. Kalau stipendiumnya segede Prodiakon Blok B. Jadi perhatikan, kalau liturgi, ekaristi, doa menjadi kegiatan, akhirnya kita capek sendiri. Harusnya apa? Harusnya Allah itu menjadi pusat hidup kita. Saya punya relasi, love dan intimasi dengan Tuhan. Maka kalau Tuhan menjadi pusat kita, saya selalu mempertanyakan, apakah ini berkenan pada Tuhan atau tidak? Apakah saya melukai Tuhan atau tidak? Orang memperhitungkan Tuhan, bukan memperhitungkan Tuhannya pada saat punya masalah. Ada tuh yang punya toko, Romo, saya kalau udah nggak ada yang dagang datang langsung berdoa rosario. Tetap nggak ada yang datang. Karena ibu ingin memanfaatkan apa? Doa untuk mencari keuntungan diri sendiri. Kita harus mengawali semuanya dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Bukan Tuhan itu baru dipanggil pada saat itu tidak bisa apa-apa lagi. Baru God help me. Lalu Tuhan berkata di atas, nggak bisa. Sudah susah. Jadi kita sebagai seorang yang dikatakan, do you love me? Yes. Okay. Please, service. Jadi pelayanan itu muncul dari apa? Dari sebuah hati yang dipenuhi oleh Tuhan. Maka seorang pelayan haruslah menjadi pelayan yang punya hati seperti Bapa. Bagaimana menjadi pelayan yang punya hati seperti Bapa? Saya ingin bernyanyi dulu bersama Anda, karena wajah Anda sudah tidak jelas beberapa antara hidup dan mati. Saya takutnya hari ini Anda dipanggil tuh Pak, tolong kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu
Bapak-bapak bersama saya. Kita beri doakan mencret selama di sini. Semua harus bergerak. Siap, siap. 2, 2. Ya, volunteer sini semuanya ya. Sini, ibu prodiakon. Ibu prodiakon yang tidak tahu malu di sini. Sama-sama saya juga tidak tahu malu. Ya, 4.
tahu bahwa perkawinan Katolik seperti apa, kita harus. Tapi kita tidak akan serius banget. Orang udah 30 tahun perkawinan. Mau ngapain lagi? Mau dikembalikan ke orang tuanya juga udah pada mati. Masih harus emergency. Nggak perlu. Itu katanya perlu. Gue pastor, nggak ngoro. Jengkel kadang-kadang saya. Aturannya kayak gini. Ya kalau yang dengan yang muda, oke. Ini udah tua, ya Allah. Lu mau ngajarin apa MRT ke dia? Dia lebih pintar hidup perkawinan daripada lu. Jadi lihat, diterima gitu. Jadi kadang-kadang juga ada orang tua yang sudah tidak bisa lagi belajar, nggak bisa belajar, mau jadi Katolik gitu. Bagaimana? Ibu harus 1 tahun catechism. Sebelum 1 tahun kudu dipanggil Tuhan. Lu nanti dicekik sama dia. Jangan dia. Gua mati. Gua padarin lu. Gara-gara lu gua jadi nggak bisa Katolik. Kasian banget loh ya ini. Ya ingat, gereja memang punya aturan ketat. Yes. Tapi juga belajar bijaksana. Bijaksanalah. Gitu. Kemarin ada seorang anak lucu banget, masih muda. Romo, saya itu bukan Katolik, saya Kristen. Boleh nggak saya pengakuan dosa? Kata saya, nah, kalau sakramen pengakuan dosa hanya untuk orang Katolik. Tapi kalau kamu ingin pengaku dosa pada saya, lalu saya doakan, boleh. Tapi saya tidak bisa membebaskan karena kamu bukan Katolik. Oh boleh Romo, boleh. Silakan, kamu ngomong. Dan dia cerita, saya doakan. Selesai, saya tidak absolusi. Karena tidak punya kuasa. Dia bukan orang Katolik. Dan dia berkata, terima kasih Romo, terima kasih. Saya merasa terbebas. Oh ya, syukur pada Allah. Kata saya itu hebatnya Katolik. Bertobatlah. Terus dia tanya, ya artinya apa? Jadi Katolik. Jadi sama. Prodiakon pun hendaknya menjadi pelayan-pelayan yang seperti motonya KAJ dong. Apa motonya? Gembala yang baik dan murah hati. Gembala yang baik dan murah hati. Nah, bagaimana bisa menjadi seorang manusia berhati Allah? Ingat, ada 3 poin yang harus kita perlihatkan. Hidup itu panggilan, ada misi. Misi seorang pelayan adalah apa? Kehendak Bapa. Dan cara hidupnya pun adalah cara hidup seperti Kristus. Mari kita lihat. Jadi kalau berhati Allah, ya sudah kita lihat Yesus. Yesus menerima dan menjalani hidupnya sebagai sebuah pilihan. Yesus memangku salib tidak dalam keterpaksaan. Yesus memangku salib karena ini Tuhan yang mau. Maka saya selalu mengatakan salib itu ada 3 model. Salib merah, salib putih, dan salib hitam. Salib merah itu adalah penderitaan yang terjadi karena ulah orang-orang yang saya sayangi. Misalnya, anaknya bermasalah, selalu orang tuanya katut. Oh, anaknya tidak jelas. Suami bermasalah, istri juga terbawa. Orang tua bermasalah, anak pun terbawa. Jadi itu salib merah, salib yang harus saya tanggung, bukan karena kesalahan saya, tapi karena kesalahan orang-orang yang dekat dengan saya. Sedangkan salib hitam adalah apa? Beban yang harus saya tanggung karena kesalahan saya. Contoh, saya senang makan tahu. Tahu itu paling enak dimakan dengan rawit. Dan saya kalau udah makan tahu kesurupan setan, asli seneng banget tahu. Dan rawit banyak, saya mencret setelah. Saya tidak bisa berkata ini mencret adalah kehendak Tuhan. Ini cobaan dari Tuhan. Lu mencret karena rakus. Udah titik. Dan banyak sekali
sekali salib terjadi karena kesalahan kita. Itu salib hitam. Jangan tiba-tiba ini karena cobaan dari Tuhan. Lu yang salah ya. Maka ada bapak-bapak yang gagal jantung gitu ya. Romo tolong, Tuhan memberi cobaan saya berat sekali Pak. Bapak itu perokok. Ini bukan cobaan. Bapak menuai buah yang Bapak tanam, biji yang Bapak tanam. Maka saya suka jengkel dengan bapak-bapak. Romo tolong doakan saya ya. Supaya paru-paru saya bersih. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan suka gantung diri pada saya. Nggak bisa. Kalau Anda minta permohonan pada Tuhan, jangan menyulitkan Tuhan. Jadi banyak sekali. Kenapa kok anak-anak saya tidak rukun dengan saya, tidak menghormati saya? Pertanyaannya, waktu kecil anak Anda sungguh disayang atau tidak? Jangan-jangan anak Anda juga dianiaya oleh Anda. Sehingga sekarang Anda mengharapkan anak yang openi, penuh perhatian. Awak cilik era diperhatikan dong. Cengli dong. Iya, apa itu cengli? Kulonnya aku Jawa, aku Cina. Jadi cengli itu ya apa namanya? Fair. Yang ketiga adalah salib putih. Salib putih adalah penderitaan yang terjadi, yang diperkenankan oleh Tuhan untuk menyucikan kita. Bukan salah saya, bukan salah orang lain. Tiba-tiba saya harus menderita. Contohnya, tiba-tiba orang udah hidup sehat, baik, kena kanker. Itu adalah salib putih. Penderitaan yang diizinkan Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda lebih suci, supaya Anda lebih dekat dengan Tuhan. Saya kan pernah cerita tentang anak kecil yang di sini retret. Anda mungkin masih ingat kalau ingat YouTube saya, ada seorang anak. Kalau anak-anak SD retret ke sini, saya kan selalu nyambut pakai celana pendek dengan kaos. Mereka tidak tahu saya Romo. Biasanya mereka datang, Pak, tolong bawain ya Pak. Oh baik-baik, itu anak Jakarta atau ya. Gimana aja orang tuanya, kata saya. Udah, saya bawa ke kamar, mereka ngasih tip saudara-saudara. Pak, ini tipnya 5.000 ya. Pak, tipsnya ya, nggak boleh pegawai di sini, nggak boleh. Di sini baik-baik ya. Nanti kalau saya butuh bantuan, saya panggil bapak lagi. Boleh. Aku mau cekok aja, mau cekokin. Tiba-tiba saya ke atas lagi, ada seorang anak yang X kakinya, yang gini, dia bawa. Lalu saya kasihan, boleh saya bawakan? Enggak, ini Romo ya? Dan kata saya langsung tahu. Lalu saya pergi sana, celana pendek. Iya betul, enggak perlu Romo, enggak perlu. Saya masih bisa Romo. Terima kasih Romo, terima kasih. Wow, kata saya tuh, anak si borokok. Terus anak itu betul-betul suka cita banget. Kan kalau anak SD itu ada acara lari-lari, Anda tahu udah jalan-jalan ke Pratista bawah? Itu kan curang sekali tuh. Dan anak-anak nggak mungkin anak-anak jalan, lari. Dan anak ini lari, jatuh bro gitu ya. Lalu saya mau angkat, bisa Romo gitu. Lalu teman-temannya kalau dia jatuh langsung bantu. Dan kalau dia bantu langsung, makasih, lari lagi, gubrak lagi. Tapi teman-temannya membantu. Sampai saya panggil temannya, lu kenapa nolong dia? Kasiannya, dia kayak gitu. Enggak Romo, dia anaknya baik banget. Dia anak paling baik. Lalu pas misa penutup di kapel, dia duduk di depan. Lalu saya tanya waktu khotbah, kamu kan punya kaki seperti itu. Teman-teman kamu sempurna loh. Kamu nggak pernah sedih. Kamu nggak katakanlah tanya pada Tuhan, kenapa kamu punya kaki seperti itu? Romo, aku seperti ini karena aku polio. Dulu aku pakai krem, lebih susah Romo jalannya. Lama-lama mama jaga saya.
Dan saya bahagia Romo, saya bahagia, saya punya mama papa baik. Mereka mencintai saya juga punya teman-teman baik. Romo lihat toh, kalau saya jatuh, mereka bantu saya. Saya bersyukur punya orang tua, teman-teman baik. Kalau Tuhan mau saya seperti ini, ya enggak apa-apa. Yang penting mereka baik pada aku. Edan. Lalu saya tuh, kamu anak kudus. Bukan Romo, saya anak Jakarta. Dia tidak menyalahkan Tuhan walaupun lahir seperti itu. Dia mengatakan, kalau Tuhan mau, ya sudah, saya terima, tidak apa-apa. Saya kan masih diberkati oleh yang lain. Itu gila itu. Kita seringkali ngomongnya, Tuhan, saya tuh mau diberkati ini baru saya berkat. Tapi Tuhan tuh mau berkatinya lewat yang lain. Tuhan, saya tuh mau berkati kalau orang anak-anak tuh care pada saya, pada orang tuanya, nyapa saya, datang ke saya, kunjungin saya. Saya tuh merasa orang tua diajenin. Dan anak-anak nggak kayak gitu. Tapi anak-anak yang lain menghormati Anda, mencintai Anda. Lihat, pintu cinta Allah itu jangan ditutup. Banyak pintu cinta yang lain. Maka Yesus adalah pribadi yang Allah. Kalau ini kemauan Tuhan, saya lakukan, saya terima. Maka misi Yesus jelas apa? Kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Walaupun berat, terjadilah padaku seturut kehendak. Ini gak gampang. Saya mulai sedikit-sedikit perpisahan dengan beberapa lingkungan. Dan salah satu kelompok yang saya suka adalah UBK. Anda tahu? Ya. Apa UBK? Ya. Kita di paroki menyebutnya umat bertalenta, berkarunia khusus. Berkarunia khusus. Kemarin pada saat khotbah saya minta seorang ibu memberi kesaksian, dan ibu itu memberi kesaksian dahsyat banget, keren. Ibu itu ngomong, Bapak Ibu, Pak Romo, saya punya 2 anak. Anak pertama saya normal, anak kedua saya normal waktu lahir, normal. Sampai usia 2 tahun saya bisa berkomunikasi, saya ngerti dia. Injak tahun ketiga, anak ini berubah menjadi autis. Anak ini jadi punya dunianya sendiri, saya tidak mengerti dia. Saya bawa ke dokter, ke psikolog manapun, saya bawa ke Pak Romo, tolong didoakan, saya ke Bunda Maria, saya ziarah. Anak ini makin worse, makin saya nggak mengerti. Sampai saya sudah capek, Romo, capek. Sampai saya hampir berkata, Tuhan, apa salah saya? Kok saya diberi anak seperti ini? Saya nggak salah apa-apa kok. Saya mendampingi anak ini dengan baik dan benar. Lalu dia tidak mau berdoa lagi. Tapi setiap ketemu Romo, tolong doakan anak saya. Tapi dia sendiri udah gak percaya doa lagi. Sampai suatu saat dia ketemu seorang Romo yang senior, dan Romo itu berkata, Ibu selama ini doanya apa? Ya saya mohon supaya anak saya sembuh, Romo. Ganti Ibu, ganti. Ibu berdoa supaya Ibu yang sembuh. Ibu itu kaget. Salah saya apa? Saya nggak sakit kok. Nah, Ibu sakit. Anak Ibu oke. Ibu itu pulang. Dia mulai sadar. Saya banyak kecewa. Saya banyak marah. Saya tak terima anak saya. Dan dia berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan pulihkan saya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya ibu ini bisa menurunkan ekspektasi kepada anaknya. Anda lihat, ini bagus banget kata dari ibu itu. Di saat saya menurunkan ekspektasi pada anak saya,
saya selalu bersyukur. Anak saya sudah 13 tahun usianya, Romo, baru bisa pakai baju sendiri. Itu sudah membuat saya senang banget. Ekspektasinya turunin, membuat saya bahagia. Dia bisa makan, nggak selemotan, nggak berantakan. Saya bersyukur banget, bersyukur banget. Dia selalu pulang, saya pulang kerja, dia memeluk saya, mama. Dia sangat ekspresif, dia ingin peluk-peluk. Saya senang, saya senang. Anak nomor 1 tidak pernah, Romo, pergi-pergi saja. Anak ini selalu nanyain saya. Lalu saya tanya, Bu, apa yang paling ibu banggakan dari anak ini? Romo, anak ini anak yang paling tahu apa yang ada dalam batin saya. Loh, apa buktinya, Bu? Suatu hari, Romo, saya tuh capek bekerja di pekerjaan. Saya capek, saya sedih, saya nangis, dimarahin oleh bos saya. Tapi saya pulang ke rumah, saya kuat-kuatkan. Saya nggak mau kelihatan sedih di hadapan anak saya. Saya bercoba senyum. Anak saya langsung ngomong, Mom, why are you sad? You cannot sad. You have me. Dia peluk, dia tarik, Mom, you must smile, smile, smile. You are okay. Dan saya tidak bisa berbohong. Jadi lihat, pada saat kita menurunkan ekspektasi kita, justru banyak hal yang bisa kita syukuri. Maka bapak-bapak, turunkan ekspektasimu pada istrimu. Saya tanya Pak Sri, yang paling bijaksana. Masih ada ibu, Pak? Masih ada ibu ya, Pak? Saya mau tanya, Pak. Pak Sri tau, Pak? Oke, Pak Sri. Masih ada ibu. Rumah Bapak ada bertetangga. Tetangga Bapak kan pasti ada perempuan juga, tuh ada ibu. Kalau Bapak melihat istri tetangga, kok makin lama makin cantik, itu godaan atau cobaan? Godaan. Kalau Bapak lihat istri Bapak makin lama makin jelek, apakah itu godaan atau cobaan? Dia berkata itu kenyataan. Ini orang yang sudah menurunkan ekspektasi. Harap ngomong neh toh yo. Bapak Sri sadar, istri Bapak itu jelek karena menikah dengan Bapak. Karena saya itu suka jengkel. Ibu-ibu itu banyak mengeluh pada saya, Romo, suami saya itu bodoh banget, gak bisa apa-apa. Terus saya kata, Bu, kalau suami bodoh, berarti ibu lebih bodoh. Nah, kalau saya lebih bodoh, dia tahu bodoh kok dikawinin. Dia itu bodoh, Romo, setelah nikah dengan saya. Lah, ibu yang membuat. Coba kalau kawin dengan siapa namanya, Ariel Peter Pan, pasti gak akan bodoh. Saudaraku yang terkasih, lihat bahwa kita punya misi hidup, apa kehendak Bapa. Di saat hidup kita melawan kehendak Bapa, kita tidak akan damai. Kita tidak akan damai. Pada saat kita tidak bisa menerima pasangan kita, maka kita akan kecewa terus. Bapak Ibu, Anda mengerti toh, yang disatukan oleh Tuhan itu tidak cocok. Itu yang baik. Dulu waktu pacaran dicocok-cocokin. Saya itu waktu adik saya pacaran, gua ngeliatin. Pacarnya orang Manado. Adik saya orang Jawa. Orang Jawa itu kan kalau pedes nggak suka pedes toh. Sedangkan ya kalau orang Manado pedes banget. Waktu pacaran itu adik saya kok pas pacaran makan bakso, lalu pacarnya mengatakan bakso paling enak kalau pedes banget. Iya enak. Dia makan pedes, pulang pacaran mencret.
Jadi apa yang saya mau katakan, lihat, tidak mungkin cocok, enggak. Karena apa? Berbeda. Laki dan perempuan berbeda. Perempuan konon berbicara 30.000 satu hari per kata. Pria hanya 7.000. Bedanya 13.000. Maka seorang bapak tahukah seperti itu, punya istri, dia aktifkan istrinya, suruh kur. Nih kamu kur, kamu lektor, kamu pemazmur, kamu itu. Timnya PD ya penyanyi, apalagi kalau PD itu kan nyanyi satu lagu 5 kali bolak-balik. Sampai gemeter gitu. Jadi satu naskah itu kalau PD itu satu lagu bolak-balik. Lalu saya tanya, terus Pak kalau pulang apakah capek? Enggak juga tuh Romo, ngomong aja terus. Ya sudah Pak, memang perempuan itu senangnya ngomong, itu energinya ngomong. Laki-laki, lihat saja kalau punya masalah, apa yang akan dilakukan laki-laki? Apakah akan ngomong? Diam, menarik diri. Laki-laki kalau punya masalah, diam, menarik diri, dia tenang. Apa yang salah? Kalau perempuan, kalau punya masalah, apa yang akan dilakukan? Seluruh Keuskupan Jakarta tahu. Dia akan ngomong. Coba lihat aja prodiakan dari pagi-pagi tuh, pagi-pagi nungguin. Iya, adem. Bisa turun lah, Bu. Sabiro, itu. Coba perempuan ngomong. Hai, dari harga terasi sampai Jokowi dibahas. Kalau kehabisan tema, pastor paroki dibahas. Maka istilah saya, di mana 3-4 orang wanita berkumpul, Yesus pergi. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau Anda menikah dengan perempuan yang seperti itu kehendak Bapak ya pasti. Ini kan kehendak Tuhan. Nanti pulang ketemu istri, Bu, kehendak Tuhan. Saya yakin istri Anda akan berkata, ngopo kowe. Yang ketiga, hidup Yesus diwarnai oleh mati raga, doa dan penyangkalan diri. Ini yang dikatakan Yesus dalam Injil Markus, the man of prayer. Selalu Yesus diketemukan sedang apa? Berdoa. Dia berrelasi dengan Tuhannya. Sebelum membuat mujizat, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya bagaimana? Yesus menengadah karena dia menatap Bapaknya. Dia mencari kekuatan kepada Bapaknya. Jadi inilah orang yang punya hati. Maka Paulus berkata, siapa sebenarnya pendorong pelayanan dalam hidup kita dan dalam gereja? Paulus menulis dengan jelas, Roh Kudus. Maka pelayan itu harus orang-orang yang dirasuki oleh Roh Kudus. Orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Yang terkasih, panggilan menjadi prodiakon itu anugerah. Untuk apa? Semakin kita merasakan cinta Tuhan. Maka kalau Tuhan mencintai Anda, jangan sampai cinta itu berhenti pada Anda. Orang lain pun ingin merasakan cinta Allah melalui Anda. Terima kasih Tuhan.